Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Brian Pramana Putra dengan NIM nomor Induk Mahasiswa 162355201011 akan mempresentasikan tugas dari Bapak dosen Hendy Sofyan S.com di mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan tugas komponen jaringan serta 7 layer OSI. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih jaringan komputer itu. Jaringan komputer adalah penggabungan komputer yang lebih dari satu untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu contoh model jaringannya bisa dilihat di bawah, di mana ada komputer server, router, dan komputer klien yang pada contoh ini berjumlah 4. Lalu tujuan jaringan. Pertama, berbagai perangkat printer atau keras, juga bisa dibilang hardware. Di sini maksudnya berupa yang bisa dipandang mata ya, ataupun media cetak. Kedua, berbagai perangkat lunak atau juga software. Bisa berupa aplikasi ataupun semacamnya. Berbagi saluran komunikasi internet. Jadi kita tidak perlu bila mana ingin menelpon atau berinteraksi oleh seseorang yang berjarak jauh dari kita. Jadi kita hanya tinggal menggunakan media internet atau jaringan tanpa kabel. Keempat, berbagi data dengan mudah. Kelima, memudahkan komunikasi antar memakai jaringan. Jenis-jenis jaringan. Pertama, saya singgungkan adalah LAN, Local Area Network. Adalah suatu kumpulan komputer di mana terdapat beberapa unit komputer atau klien dan satu unit komputer untuk bank data sebagai server dalam satu lokal area. Jadi masing-masing komputer dapat saling tukar-menukar data baik klien maupun servernya. Elemen dalam LAN ini ada 2 komponen. Yang pertama itu fisik, kedua software. Kalau fisik itu contohnya adalah PC, kabel, dan NIC atau Network Interface Card. Kedua softwarenya. Software ini di sini artinya sebagai contohnya adalah sistem operasi jaringan, juga protokol jaringan. Kedua adalah Wide Area Network. Beberapa kumpulan komputer yang saling berhubungan di mana pola penghubungnya menggunakan gelombang radio. Jaringan WAN ini biasanya dipakai jika tidak memungkinkan dengan jaringan kabel atau LAN. Jadi digunakan oleh khalayak umum atau beberapa orang yang memerlukannya dikarenakan sebatas tidak adanya jaringan tidak dimungkinkannya dengan jaringan kabel. Maka menggunakan jaringan WAN, Wide Area Network ini. Ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network. Sesuai namanya, jadi jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota. Radiusnya sangat besar, menghubungkan LAN dan WAN dengan kecepatan akses transmisi di bawah 1 Mbps atau mungkin bisa di atasnya sedikit. Lalu berikut adalah contoh konfigurasi Metropolitan Area Network. Internet melalui sistem TV kabel berikut adalah contohnya. Bisa diamati sendiri ya. Internet adalah hubungan komputer yang satu dengan yang lainnya menggunakan jaringan global. Jaringan internet ini membutuhkan node-node tertentu untuk membantu transfer data. Komponen jaringan komputer. Komponen jaringan komputer ini terdiri atas 2, yaitu komponen fisik dan non-fisik. Untuk pertama saya akan menjelaskan dulu tentang komponen fisik. Yang pertama adalah PC atau unit komputer. Yang komponen unit komputer ini biasanya ada CPU, monitor, mouse, sound, dan keyboard sebagai penunjangnya atau sebagai perangkat yang saling berkaitan. Unit komputer ini bisa kita bagi lagi menjadi 2 tipe.
yaitu unit komputer untuk klien dengan spesifikasi sesuai kebutuhan standar dari user atau klien tersebut, dan komputer server dengan spesifikasi yang lebih besar daripada CPU klien. Biasanya karena unit komputer server ini bekerja lebih ekstra, biasanya non-stop dan menangani banyak data untuk memenuhi request dari banyak klien atau pelanggan. Kedua atau B, kartu jaringan atau LAN card, Network Interface Card, bisa juga disebut itu. Juga bisa disebut sebagai Ethernet card, yang merupakan salah satu komponen dasar pada jaringan yang berfungsi sebagai pintu keluar masuknya dalam jaringan dari sebuah komputer untuk terhubung dengan perangkat jaringan lainnya. Berikut adalah contohnya. Ketiga adalah kabel jaringan. Kabel jaringan ini berfungsi sebagai jembatan penghubung untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya, atau dari komputer ke perangkat jaringan lainnya sebagai modem dan server. Biasanya dikategorikan beberapa jenis. Contohnya kabel koaksial, twisted pair. Nah, twisted pair ini dibagi STP dan UTP. STP tersendiri adalah self twisted pair dan UTP adalah unself twisted pair. Juga tidak lupa dengan kabel fiber optik. Tapi untuk penggunaan kabel-kabel tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan yang keempat adalah tongue crimping. Tongue crimping ini berfungsi memasangkan kabel UTP ke konektor RJ45 atau RJ11. Singkatan dari RJ adalah registered jack. Jadi untuk RJ45 biasanya untuk perangkat PC ke PC, PC ke router, router ke router dan sebagainya. Sedangkan RJ11 biasanya digunakan untuk kabel telepon. Kelima adalah hub, yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer atau jaringan lainnya pada satu network. Fungsi dasarnya adalah menerima sinyal dari satu komputer dan mentransmisikannya ke komputer lainnya. Fungsinya hampir mirip atau hampir sama dengan switch. Hanya saja pada hub proses pengiriman datanya berbeda dengan switch. Contohnya ada 5 PC ya dalam satu jaringan. PC 1 akan mengirimkan data ke PC nomor 3. Jaringan yang dikirim tidak langsung dikirim ke PC, tetapi dikirim ke semua PC. Kemudian dipilih, jika tujuannya benar baru paket akan diberikan. Berbeda dengan switch yang memanfaatkan MAC address pada PC, sehingga paket langsung dikirim ke PC yang akan dituju. Bridge berfungsi untuk memperluas segmen jaringan atau memuat segmen jaringan. Bridge terdiri atas bridge lokal, remote, dan nirkabel. Switch hampir sama dengan hub, hanya saja bisa dibilang ini sebagai smart hub atau upgrade dari perangkat hub karena mempunyai fungsi yang hampir sama dan memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri dibandingkan dengan hub. Contohnya seperti proses pengiriman data yang langsung mengirim paket data ke PC yang dituju. Berbeda dengan hub, tadi dikirim ke semua PC dulu dan dicek dulu apakah benar, baru paket akan diberikan. K8 router berfungsi sebagai penghubung antara komputer yang satu dengan komputer lainnya dan perangkat keras lainnya. Fungsi spesifiknya adalah mengarahkan paket data atau informasi tertentu dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Samping itu, router juga berfungsi untuk menyaring data, untuk menentukan dan memilih jalur alternatif yang akan dilalui oleh data. Modem merupakan singkatan dari modulator dan demulator. Modulator ini berfungsi untuk melakukan proses penumpangan data pada sinyal informasi ke sinyal pembawa agar dapat dikirimkan ke pengguna melalui media tertentu. Sedangkan demulatornya berfungsi sebagai proses mendapatkan kembali data yang dikirim oleh sang pengirim. Contoh keseluruhan fungsi modem adalah sebagai perangkat keras untuk komunikasi dua arah yang merupakan sinyal digital ke sinyal analog.
baik itu sebaliknya untuk mengirimkan pesan atau data ke alamat yang dituju. Setelah kita membahas tentang komponen jaringan berupa fisik, kali ini saya akan membahas kelanjutannya, yaitu komponen non fisik, terdiri dari OS, operating system, dan protokol jaringan. Pertama, saya akan membahas tentang operating system. Operating system bisa dibilang sebagai wadah dari aplikasi yang tertanam di sebuah komputer, yaitu sebagai kontrol antara perangkat lunak dan perangkat keras atau wadahnya pada komputer. Contoh di sini adalah Unix, Linux, Android, dan Windows. Windows, Unix bisa dijumpai pada PC atau personal komputer. Sedangkan Android terlalu banyak bisa untuk diaplikasikan ke PC, tapi kebanyakan digunakan pada smartphone. Kedua adalah protokol jaringan. Protokol jaringan bisa diartikan sebagai aturan atau standar yang mengatur agar pengiriman dan penerimaan serta komunikasi dalam pertukaran informasi berjalan baik dan akurat, yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data. Baik, setelah itu saya juga akan membahas tugas selanjutnya, yaitu tugas 7 layer OSI. Pengertian OSI sendiri adalah Open System Interconnection, yang terdiri atas 7 model layer. Didirikan tahun 1984 oleh International Organization for Standardization. Tujuannya sebagai model untuk merancang komunikasi komputer dan sebagai kerangka dasar untuk mengembangkan protokol lainnya. Manfaat OSI layer ada 5. Pertama, memudahkan untuk memahami cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh. Kedua, breakdown, persoalan komunikasi data untuk mempermudah troubleshooting. Ketiga, memungkinkan vendor atau pakar untuk mendesain dan mengembangkan hardware atau software yang sesuai dengan layer tertentu. Keempat, menyediakan standar interface bagi pengembang perangkat yang melibatkan multi vendor. Kelima, memudahkan mengembangkan teknologi masa depan terkait layer tertentu. Model OSI. Tujuan utama penggunaan model OSI ini adalah untuk membantu desainer jaringan atau desainer web memahami fungsi dari tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk protokol dan metode transmisi. Tiap layer harus terdapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya, baik secara vertikal ataupun horizontal. Berikut adalah gambaran tentang model OSI-nya. Jadi ada aplikasi, presentasi, sesi, transport, network, data link, dan bicycle. Ada 2 di sini untuk modelnya. Maksudnya dibagi. Jadi ada upper layer dan lower layer. Upper layer itu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan komunikasi sesi. Jadi ada itu dikaitkan sesuai gambar ya. Ada aplikasi, presentasi, sesi juga. Ya, itu adalah termasuk upper layer. Sedangkan untuk lower layer, yaitu berkaitan dengan bagaimana data mengalir. Di mana saya singkatkan di sini adalah transportation sebagai segmen, network sebagai paket, data link sebagai frames, bicycle sebagai bit. Oke, saya ini setelah mengetahui gambaran tadi, saya akan menjelaskan satu persatu yang mana adalah fungsinya. Aplikasi. Fungsi aplikasi adalah menyediakan servis bagi berbagai aplikasi network. Presentasi, mengatur konversi dan translasi berbagai format data. Sesi berfungsi mengatur stabilizing, maintaining, dan terminating antar entities yang dimiliki presentasi tersebut. Transport menyediakan end-to-end communication protocol. Jadi tanggung jawabnya atas keselamatan data. Memiliki 2 protokol, yaitu TCP dan UDP. TCP sendiri adalah Transmission Control Protocol, sedangkan UDP User Datagram Protocol.
Dalam koneksi orientasinya TCP, yaitu dua aplikasi pengguna TCP harus melakukan pembentukan hubungan dalam bentuk pertukaran kontrol informasi sebelum transmisi data terjadi. Reliable, menerapkan deteksi kesalahan dan transmisi data. Byte system service, paket dikirimkan dan sampai tujuan secara berurutan. Dan UDP untuk connectionless orientasinya tanpa dilengkapi deteksi dan koreksi kesalahan. Network, menentukan rute yang dilalui oleh data. Jadi fungsinya menyediakan logical addressing atau pengalamatan. Data link, menentukan pengalamatan phishing hardware address, error notification, frame flow. Jadi ada data link ini dibagi beberapa supplier, yaitu MAC dan LLC. Yaitu MAC sebagai pengalamatan fisik dan LLC sebagai pengatur komunikasi, error notification dan flow control. Yang terakhir adalah bicycle. Bicycle berfungsi menentukan masalah kelistrikan atau gelombang atau medan, tegangan arus listrik, media transmisi, jenis kabel dan konektor. Ya. Setelah itu komunikasi antar layer. Komunikasi antar layer ini dibagi dua, yaitu komunikasi antar layer secara vertikal. Berikut contohnya. Yaitu komunikasi ini terjadi antar layer, berada tepat di atas atau di bawahnya, baik itu aplikasi, presentasi, sesi, transport, network, data link, dan bicycle. Lalu ada juga komunikasi secara horizontal. Komunikasi yang terjadi antar layer yang sama dengan host lain, tapi bersifat virtual. Dan berikut adalah contohnya. Ya, sekian dari presentasi untuk tugas dari Bapak Hendy Sofian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.